Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Jacob Setio. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara tahu nggak bahwa setiap tindakan kita, ya entah itu tindakan dengan gerakan tubuh atau dengan kata-kata, itu selalu punya impact terhadap apa? Karya Allah. Ya, selalu punya impact terhadap karya Allah. Artinya apa? Ketika engkau tertawa di dalam Tuhan atau engkau bersukacita di dalam Tuhan, maka Tuhan menyatakan kuasa. Tuhan berkata, bersukacitalah. Ketika engkau mengangkat tangan Anda di hadapan Allah, saya percaya ini juga ekspresi kita worship sama Tuhan. Amin. Karena itu saya percaya bahwa ketika engkau melakukan itu di dalam Tuhan, maka Allah dengan kuasanya turun untuk menyatakan berkat-berkatnya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Kristus, pada pagi hari ini dan sepanjang sebulan ini kita akan berbicara tentang bagaimana Allah memberikan mandat bagi gereja Tuhan. Ya, dalam minggu-minggu yang lampau, bahkan bulan-bulan yang lampau, kita selalu berbicara tentang untuk apa kita diciptakan. Untuk apa saya ada di dunia ini, untuk apa saya ada dalam keluarga yang saya miliki, untuk apa saya ada di gereja ini, semuanya ada destininya, saudaraku. Demikian juga ketika Anda diselamatkan oleh Allah, oleh kuasa darah Kristus yang mahal itu, saudaraku, itu juga punya destiny, sebab Allah tidak pernah memanggil seseorang tanpa tujuan. Karena itu mengapa selama sekian lamanya kita berbicara tentang kenalilah tujuan Allah dalam hidup Anda, kenalilah tujuan Allah di dalam keluarga Anda, dalam pelayanan Anda, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebab di mana Allah meletakkan kita, saya percaya Tuhan punya tujuan, saudara-saudara. Termasuk di tempat yang terpencil, tempat yang kelihatannya sepi, tempat kelihatannya tidak ada berkat dan lain sebagainya. Kalau kita mau mentaati Allah, saya percaya Allah punya tujuan mengapa Anda ditempatkan di tempat itu. Ketika Anda bekerja di dalam satu instansi yang korup misalnya, mungkin Anda berkata, kenapa Tuhan aku ditempatkan di tengah-tengah instansi yang model kayak begini? Bertanya sama Tuhan, untuk apa Anda ditempatkan di tempat itu? Artinya Tuhan punya sesuatu. Tuhan punya destiny untuk Anda dan saya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sebuah destiny. Tentang sebuah tujuan Allah untuk apa Anda dipanggil dan diselamatkan. Yaitu untuk menerima sebuah mandat yang luar biasa. Ya, yang kita kenal dengan amanat agung. Sebuah mandat untuk kita pergi memberitakan Injil. Pergi bersaksi bagi kerajaan Allah. Dua ayat firman Tuhan akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama terambil dari Matius 28 ayat 19 dan yang kedua Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dua ayat ini saudara-saudara, dua-duanya berbicara tentang pengutusan. Dua-duanya berbicara tentang memberikan mandat kepada orang-orang percaya. Saya akan baca untuk kita semua. Dalam Matius 28, 19 berkata, karena itu pergilah. Ya, ini kalimat perintah, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu kita lihat, saudaraku, di dalam Kisah Rasul ayat pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan apa di situ? Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara, tadi saya sudah mengatakan bahwa setiap Anda atau kita semua, saudaraku, dipanggil oleh Allah, bahkan dipilih oleh Allah untuk diselamatkan, tetapi tidak sampai hanya di situ. Sebab Allah punya tujuan yang lebih besar dari itu. Dari sekedar Anda diselamatkan. Dari sekedar Anda menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan, saudara-saudara. Maka saya mempercayai bahwa Allah punya rancangan panggilan yang luar biasa. Yaitu apa? Supaya Anda pergi
dan menjadi saksi Allah, saudara. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, supaya kami dalam pengiringan kami kepadamu senantiasa hidup dalam perkenanan-Mu. Ampuni apabila kami selama ini menempuh jalan-jalan kami sendiri, menurut pikiran kami sendiri, dan tidak mengandalkan Tuhan. Namun kami rindu berbalik kepada jalan-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan untuk menyertai dan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.